Ide bisnis yang laris di tahun 2025. Simak videonya sampai selesai. Perubahan perilaku konsumen mempengaruhi tren sebuah bisnis. Sebesar apapun modal yang kalian miliki, tanpa strategi, teknologi, dan eksekusi, usaha kalian akan sia-sia dalam membangun sebuah bisnis. Oke bro, selamat datang kembali di channel Kesenangan Gokil. Tahun 2025 ini merupakan tahun yang sulit ya bagi para pelaku usaha ya. Banyaknya persaingan, lalu lemahnya daya beli masyarakat menjadikan kondisi yang sulit bagi para pelaku usaha. Namun banyak juga para pelaku usaha kecil malah yang semakin berkembang ya. Ini bukti ya bahwa besarnya modal tidak menjadi jaminan keberhasilan sebuah bisnis, namun strategi, teknologi, dan eksekusi. Kalau kalian kurang percaya dengan fakta yang ada, silakan kalian cek sendiri jalan-jalan di sekitar kota tempat tinggal kalian ya. Karena kami sudah melihat sendiri ya keunikan para pelaku usaha kecil ya. Mereka cukup kreatif, berkembang, dan dengan keterbatasan modal yang ada justru mereka semakin kreatif dan menemukan inovasi-inovasi baru ya. Mereka mampu membaca kebutuhan pasar, kemampuan ekonomi, dan perilaku masyarakat. Lalu usaha apa saja yang laris di tahun 2025? Berikut adalah informasi yang saya peroleh dan saya bagikan kepada Anda. Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan agar bermanfaat untuk banyak orang. Usaha yang laris pertama adalah jajanan tradisional unik. Salah satu usaha pinggir jalan ini sangat laris ya di pasaran ya. Ini karena penggemarnya adalah masyarakat memang pecinta makanan tradisional. Dan seperti yang kita ketahui ya, jajanan tradisional ini adalah jajanan sepanjang masa ya. Hanya diperlukan kreativitas dan inovasi ya untuk menarik daya beli masyarakat. Biasanya usaha pinggir jalan seperti ini, sang penjual hanya menyediakan lapak karena barang-barang yang dijual adalah titipan ya dari para pembuat olahan. Biasanya ini adalah produksi rumah tangga ya. Jadi di sini penjual tidak perlu repot-repot untuk mencari kulakan atau memproduksi sendiri barang-barang yang dijual. Biasanya mereka bekerja sama dengan para pembuat kue-kue tradisional dan biasanya juga ada yang menawarkan ya untuk menitipkan barang-barang yang dibuat. Ini tentunya menjadi salah satu kolaborasi yang cukup bagus bagi para pelaku UKM ya, antara pembuat dan juga penjual. Yang menjadi daya tarik usaha kuliner jajanan tradisional ini adalah keunikan dan juga harga yang ekonomis yang bisa dijangkau oleh lapisan masyarakat. Semakin banyak varian dari jenis-jenis kue tradisional, semakin banyak diburu oleh orang. Biasanya harganya mulai dari 2.000, 2.500, 3.000 sampai 4.000 ya. Tergantung dari produk itu sendiri. Ada aneka kue seperti mochi, aneka rasa, ada kue lapis, onde-onde, ada lepet, ada kue pukis, kue klepon, ada aneka serabi. Pokoknya macam-macam kue tradisional yang diberikan inovasi, tampilan yang menarik, yang disukai oleh kebanyakan kalangan ya, termasuk anak-anak juga ya, karena ada beberapa karakter yang memang disukai oleh anak-anak. Ini memang menjadi sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan ya. Kita bisa tiru, amati, kemudian kita modifikasi ya, dengan menjual aneka olahan kue tradisional di daerah kalian sendiri. Lalu usaha yang laris di tahun 2025 berikutnya adalah bisnis di bidang jasa. Dengan dasar melihat kebutuhan dan kemampuan masyarakat, bisnis jasa menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan di tahun 2025. Seperti jasa perbaikan kendaraan, jasa perbaikan elektronik,
jasa pengelasan, jasa perbaikan rumah, jasa angkutan barang, jasa potong rambut, jasa laundry, dan masih banyak yang lainnya ya yang berkaitan dengan jasa. Karena masyarakat belum tentu bisa mengerjakan sendiri dan membutuhkan jasa dari para ahlinya yang bisa mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga dibutuhkan spesialis yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian di bidang digital juga banyak sekali dibutuhkan seperti programmer ya, influencer untuk promosi barang, lalu di bidang fotografi, terus penulisan artikel, jasa pembuatan website ya. Lalu ada lagi jasa kursus mengemudi, itu juga sangat laris ya di tahun 2025. Lalu bisnis yang laris berikutnya adalah bisnis persewaan. Ini menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan ya di tahun 2025. Karena banyak sekali kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang, namun mereka tidak bisa membelinya, hanya bisa menyewa ya. Seperti untuk sewa tenda pernikahan, gedung pernikahan, dan dekorasinya. Lalu kemudian jasa persewaan kendaraan, ada persewaan kostum, baju pernikahan, kemudian persewaan barang-barang elektronika seperti sound system, ada persewaan laptop, komputer, dan lain-lain. Lalu ada persewaan rumah tinggal atau kios, kontrakan. Lalu bisnis yang berikutnya, bisnis yang berkaitan dengan pulsa dan internet. Ini akan selalu laris sepanjang masa ya, karena semuanya membutuhkan internet dan juga pulsa. Untuk deposit saldo, pembayaran listrik, tagihan air, untuk belanja online, dan lain-lain ya. Pokoknya bisnis yang berkaitan dengan pulsa dan internet pasti laku di tahun 2025. Lalu bisnis laris berikutnya di tahun 2025 adalah kuliner unik, kekinian, dan murah. Biasanya masyarakat tertarik dengan aneka kuliner yang unik, menarik, dan juga murah. Karena biasanya mereka tergiur untuk mencoba dan penasaran. Untuk itulah inovasi dan kreativitas menjadi persaingan dalam bisnis kuliner yang unik tersebut, baik bidang makanan ataupun minuman. Apalagi sekarang banyak sekali bermunculan minuman-minuman yang unik, menarik, dan juga murah, seperti es teh. Sekarang ada yang teh jumbo serba 2.500 ataupun bahkan ada yang jual 2.000. Itulah yang menjadi tren masa kini ya, menarik, unik, dan juga murah. Memahami kebutuhan masyarakat, tren yang sedang berkembang, dan juga kemampuan ekonomi di daerah tersebut akan mempengaruhi laris atau tidaknya sebuah bisnis. Oke, itu dia tadi bisnis yang laris di tahun 2025. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang ingin memulai usaha. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.